Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 12 IPA Matematika Peminatan untuk bagian yang ketiga. Nah, ini untuk bagian yang 4 sebuah bahasan tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit ya. Kalau kemarin distribusi peluang variabel acak diskrit, sekarang distribusi peluang kumulatifnya, kumulatif variabel acak diskrit. Fungsi peluang kumulatif digunakan untuk menyatakan jumlah, menentukan jumlah dari seluruh nilai fungsi peluang yang lebih kecil atau sama dengan 1. Lebih kecil atau sama dengan 1. Ini gitu ya. Kemudian dia dinotasikan sebagai fx sama dengan p peluang x, di mana x ini kurang dari atau sama dengan x. Ya. Terangannya fx sama dengan peluang x kurang dari x menyatakan fungsi peluang kumulatif pada titik x sama dengan x yang merupakan jumlah seluruh nilai fungsi peluang untuk nilai x sama atau kurang dari x. Intinya begitu. Nah, sebagai contohnya, ini contoh lanjutan dari kasus yang kemarin ya. Tentukan distribusi peluang kumulatif dari jumlah mobil yang terjual selama sehari. Selama sehari. Nah, berarti ini kumulatifnya selama per hari nih ya, ditulisnya atau dihitungnya ya. Nah, kemarin kan untuk distribusi peluang mobilnya ini. Nah, sudah disajikan dalam bentuk tabel untuk distribusi peluang variabel acak diskrit ya. Nah, kemarin tidak terjual ternyata peluangnya 0,18 karena ini dihitung per 300 ya, semuanya 300 hari ya. Kemudian dia terjual 1, maka peluangnya sudah dihitung kemarin 0,39, kemudian terjual 2 0,24, terjual 3 0,14 sampai terjual 5 0,01. Ini jumlahnya harus 1. Nah, untuk yang pertama saya geser saja. Nah, ini kita pakai yang kemarin ya. Nah, ini. Nah, untuk yang pertama berarti peluangnya adalah 0,18. Nah, ini frekuensi kumulatif peluang acak diskritnya berarti kalau yang tidak terjual, nah ini peluangnya 0,18. Kalau yang pertama itu tidak ya, tidak ada kumulatif ya, berarti langsung diturunkan saja. Yang kedua adalah jumlah dari, nah ini 0,18 ditambah 0,39. Di sini 0,57. Ini adalah hasil jumlah dari 0,18 ditambah 0,39. Kemudian yang kedua adalah hasil jumlah, ini yang terjual 2 ya. Hasil jumlah berarti 0,18 tambah 0,39 tambah 0,24. Ini 0,81. Ini adalah hasil dari 0,18 tambah 0,39 ini ya, ditambah nah ini 0,24. Kemudian yang terjual 3 di sini. Terjual 0,14 berarti hasil jumlah dari 1 2 3 4 di sini. Nah, di sini untuk yang terjual 3 hasilnya 0,95. Ini adalah hasil jumlah dari 0,18 tambah 0,39 tambah 0,24 ditambah yang ketiga ini 0,14. 0,14. Kemudian yang terjual 4 berarti ini ya. Nah, berarti nanti kumulatif dari atas sampai 0,04. Berarti ini hasilnya adalah 0,09 ya. 0,09. Sorry, 0,99 ya. 0,99. Ini adalah hasil dari 0,18 ditambah 0,39 tambah 0,24 tambah 0,14 ditambah 0,04. Nah, yang terakhir adalah 1,0 karena ini harus 1 atau kurang dari sama dengan
harus sama dengan 1 atau kurang dari 1. Intinya kan itu. Nah, ini berarti ditambah 0,01. Nah, ini berarti 0,18 tambah 0,39 tambah 0,24 tambah 0,14 tambah 0,04 ditambah 0,01. Ini ya. Jumlahnya 1 sama dengan ini. Gitu ya. Jadi nanti kasusnya dibuat distribusi variabel acak diskrit, kemudian kalau mau disuruh dicari variabel acak variabel kumulatif variabel acak diskrit, maka nanti seperti ini caranya. Gitu ya. Sebenarnya sama kayak pas materi kita di statistika ya, statistika. Untuk mencari median, berarti kita perlu frekuensi kumulatif. Kalau sini variabel kumulatifnya, gitu ya. Mudahnya begitu. Nah, sekarang yang percobaan binomial ya. Nah, binomial sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bi yang berarti 2 dan nomial yang berarti kondisi. Jadi binomial dapat diartikan kondisi yang memiliki 2 kemungkinan ya. Misalnya ketika kita melempar sebuah koin sebanyak 10 kali. Nah, dan kita ingin menghitung peluang dari 10 pelemparan tersebut sebanyak 5 kali pelemparan. Kita peroleh gambar. Nah, ini yang 5 kali pelemparan kita memperoleh gambar ya. Keinginan kita seperti itu. Nah, kejadian tersebut merupakan salah satu contoh kejadian yang memerlukan rumus peluang binomial. Pada kondisi tersebut, kondisi koin menunjukkan gambar bisa dianggap sebagai kondisi yang berhasil. Karena kita ingin 5 kali pelemparan itu memperoleh gambar. Maka nanti ketika kita muncul gambar, maka kondisi seperti itu dikatakan berhasil atau sukses. Tapi, atau sedangkan saat koin menunjukkan sisi angka ya, berarti bukan yang kita harapkan ya, dari 5 pelemparan itu ingin gambar kok muncul angka. Maka angka inilah yang dikatakan sebagai kondisi gagal. Maksudnya begitu. Nah, kemudian percobaan binomial harus memenuhi 4 syarat, yaitu, nah ini kriteria yang menunjukkan kalau dia adalah percobaan binomial ya. Syarat yang pertama adalah terdapat n kali percobaan, tadi 10 kali ya. Nah, masing-masing percobaan hanya menghasilkan 2 kemungkinan atau hasil yang diperoleh atau dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Tadi kemungkinannya kalau nggak angka kan gambar gitu ya. Nomor 3, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Nah, ini bebas. Kita tidak bisa menentukan ya. Nah, kemudian yang keempat, peluang untuk sukses haruslah sama di setiap percobaan. Nah, kemudian notasi. Nah, ini ya, notasi yang sering atau yang umumnya digunakan dalam percobaan binomial dan distribusi binomial. Yang pertama adalah PS adalah simbol untuk peluang sukses, PF adalah simbol untuk peluang gagal ya. P sendiri adalah peluang sukses, Q sendiri adalah peluang gagal. Ingat, PS sama dengan P dan PF sama dengan 1 min P. Gitu ya. PS sama dengan P. PS simbol untuk peluang sukses ya, sama dengan P sama dengan peluang sukses. Dan PF adalah 1 min P atau sama dengan Q-nya atau peluang gagalnya. Gitu ya. N-nya banyaknya percobaan, X-nya adalah banyaknya sukses dalam N kali percobaan. Kemudian latihannya, buatlah tabel variabel acak diskrit, berarti yang pertama itu tadi ya, yang pertama dan yang lanjutannya ya. Yang kedua, dan tabel peluang kumulatifnya. Setelah dibuat peluang variabel acak diskritnya, kemudian sajikan dalam peluang kumulatif variabel acak diskritnya. Silakan. Kemudian soalnya bebas buat sendiri ya. Berarti kalian nanti buat kejadian sendiri. Buat kejadian sendiri bebas ya. Kasus sendiri. Misalkan dalam 1000 hari dalam 1000 hari misalkan motor yang terjual sekian gitu, maka nanti dibuat peluang variabel acak diskritnya sudah di pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah tabel peluang kumulatifnya yang baru saja. Terima kasih. Di rumah saja, jaga kesehatan. Latihannya tulis rapi di buku, di kertas ya, sorry. Latihannya di kertas, materi dan latihan juga di buku ditulis yang rapi. Nanti kertasnya setelah PSBB dikumpulkan di sekolahan. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.